Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada kuliah mata kuliah tektonik fisik yang kali ini masih membahas mengenai struktur interior bumi ya. Dan kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan membahas tentang velocity. Jadi apabila rekan-rekan ada yang sudah memutar video ini tapi belum sempat melihat bagian satunya yang tomografi, silahkan balik dulu ke bagian satu, ke part 1. Silahkan disimak dulu tomografi baru bisa kembali lagi ke video ini. Oke, pada video ini kita akan berbicara mengenai kecepatan gelombang tadi ya, dan implikasinya apa sih sebenarnya. Jadi untuk apa kita tadi berbicara tomografi, yaitu penggambaran, dan ada jenis tomografi dengan kecepatan yang tinggi dan ada juga kecepatan yang rendah begitu ya. Itu sebenarnya untuk apa? Nah, itu akan kita selesaikan. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan analogi berdasarkan perubahan velocity. Jadi dari gelombang tadi kita sudah bisa mengetahui nih, oh ternyata ada velocity yang cepat, ada velocity yang lambat ketika dia melewati suatu benda atau suatu material. Nah, tentunya sudah dilakukan studi penelitian gitu kan, berdasarkan analisis yang komprehensif oleh rekan-rekan kita di geofisika, bahwasanya velocity gelombang ini atau wave velocity itu berkaitan dengan banyak hal. Ya, dia bisa dapat berkaitan dengan jumlah mekanisme yang terjadi, lalu adanya anomali atau perbedaan temperatur pada suatu benda, suatu objek, adanya perubahan fasa, dan atau adanya perubahan komposisi. Jadi ada variabel banyak sekali ya. Jadi saya ulangi lagi, silakan kalau misalkan mau mencatat. Jadi perbedaan velocity gelombang itu berkaitan dengan jumlah mekanisme yang terjadi, lalu adanya anomali atau perbedaan temperatur, perubahan fasa, dan perubahan komposisi ya. Lalu kalau misalkan kita melihat ada kalau misalkan ini ya, kita lihat nih, di sini ada velocity ini salah satunya nih. Nah, ini untuk yang S wave ya. Ini yang P wave. Ini warnanya sih harusnya kelihatan. Kalau yang matanya normal, ini S wave itu digambarkan dengan warna merah ya. Sedangkan yang P wave ini warna ungu. Nah, gitu kan. Warna ungu, garis warna ungu. Nah, kita lihat di sini S wave secara konsisten ketika masuk ke dalam ke dalam bumi itu secara apa namanya? Secara bertahap itu berangsur naik terus ya kecepatan gelombang. Nah, pun dengan P wave di sini dia naik terus. Tapi pada titik tertentu nih di kedalaman hampir 3000 nih, tiba-tiba dia turun. Nah, gitu kan. Turun secara drastis, P wave jadi di sini. Sedangkan S wave nggak ada gitu kan. Hilang kan S wave-nya. Nah, ini ada dan di sini kalau misalkan selain di titik yang tadi yang sebelum 3000 ini, kita lihat di titik 1000 bukan 1000. Ini mungkin di kedalaman berapa ya? Ini mungkin di kedalaman 600 begitu ya, 400 sampai 600 di sini mungkin ya. Kita lihat ada beberapa kali penambahan kecepatan secara tiba-tiba. Nah, itu sebenarnya adanya penambahan kecepatan yang tiba-tiba itu sebenarnya biasanya menjadi batas antar lapisan. Batas antar lapisan yang erat kaitannya dengan sifat fisik atau physical properties. Oke ya. Habis itu ya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan dari kecepatan gelombang ini, dengan kecepatan gelombang ini, kita bisa membagi physical properties bumi. Yang tadi kita sudah sempat bahas di awal. Jadi ada litosfer, nih ya, ada litosfer, ada astenosfer, begitu ya. Lalu ada fase transisi. Nah, fase transisi itu di 400 sampai 670 sebenarnya. Ini fase transisi itu yang warna ungu nih. Ini fase transisi, ya. Lalu habis itu ada mesosfer. Jadi fase transisi itu ada sifat astenosfernya ada, sifat mesosfernya ada ya. Lalu di sini udah masuk mesosfer, setelah mesosfer ada outer core, lalu ada inner core. Gitu ya. Ini batas-batasnya ini itu diketahui, batas antar lapisan ini, batas antar layer ini diketahui dari adanya perubahan kecepatan yang tiba-tiba tadi ya, baik di S wave maupun di P wave. Nah, ini harus kita tahu sebagai kita kan mempelajari tentang bumi ya. Jadi setidaknya dalamnya bumi itu kita harus tahu dulu lah. Biar nggak dibodoh-bodohin sama orang. Oke, lanjut, Bos. Nah, ini dia. Jadi kita melihat
kalau di gambar kanan ini rheology, layering dari rheology ini dari physical properties ya. Yang bagian kiri ini compositional layering ini dari kimia. Nah, pertama dan ini apa namanya? Bentar, saya coba. Nah, jadi sebenarnya peneliti itu sudah membagi juga kan untuk rheology itu ada litosfer, asthenosfer, mesosfer sama inti luar, inti dalam gitu ya. Nah, ini ketika composition layering harus kan ini juga sama. Ada ini core secara umum ya, ini mantle dan ada upper mantle di sini. Nah, di sini ditulis transition zone, ada lower mantle. Nah, dari mana layer-layer ini terjadi? Jadi ada beberapa penelitian. Pertama adalah ini ya. Nah, pada tahun 09 itu kan ketika awal kita meneliti gempa ada seismik tuh, jadi seismik tertangkap. Nah, orang Kroasia ya sebenarnya namanya Andrija Mohorovičić. Jadi menjelaskan adanya continental crust atau kerak benua nih akibat adanya perbedaan kecepatan nih, perbedaan kecepatan yang signifikan, ada perubahan kecepatan signifikan itu dari gempa Kroasia. Jadi Andrija Mohorovičić itu membuat batas antara kerak ya, baik kerak benua maupun kerak samudera ya dengan bagian mantel. Oke. Nah, biasanya di situ disebut sebagai Moho discontinuity. Tentunya batas tersebut dari perbedaan velocity. Jadi pada perbedaan velocity yang tiba-tiba. Nah, silakan dibuka di buku Global Tectonics yang Global Tectonics ya. Pokoknya yang bukunya itu yang hitam putih, di sini ada penjelasannya ya. Saya nggak akan menjelaskan secara detail begitu. Nah, ini dinamakan sebagai Moho discontinuity. Jadi garis Moho atau Moho discontinuity itu adalah batas antara kerak dengan mantel. Oke. Lalu selanjutnya di yang sama, ini adalah Conrad nih, tahun 1925. Itu Conrad juga ada gempa lagi kan ya. Dia meneliti lagi gelombang seismik bahwasanya pada kerak pun itu dia bisa ada batas tersendiri ya. Baik antara kerak benua dengan kerak samudera dia susun. Jadi sebenarnya bukan kerak benua sama kerak samudera dulu ya. Jadi si Conrad itu melihat adanya perbedaan velocity juga tuh. Padahal pada tubuh kerak yang sama. Nih, pada tubuh kerak. Jadi dapat dikatakan bahwasanya kerak pada bagian atas ya. Kerak kontinen terutama kerak benua, itu bagian atas itu tersusun dari silikon, aluminium, sial atau kita sebut sebagai sial. Lalu pada bagian bawahnya itu aluminiumnya masih ada, tetapi ada pengkayaan magnesium atau kita sebut sebagai sima. Yang nantinya di sini akan mempengaruhi berat jenis ya. Jadi ketika kita berbicara material yang sial, itu berat jenisnya rendah. Lebih rendah daripada berat jenis yang sima atau ada magnesium rich di sini. Jadi pada kerak pun terbagi ke dalam dua lapisan tuh. Jadi ada lapisan atas tersusun dari silikon aluminium, sedangkan yang bagian bawah itu ada silikon magnesium di situ ya. Jadi kerak pun terbagi dua. Nah, ini dikatakan juga sebagai Conrad discontinuity sebenarnya. Jadi kita sudah tahu nih ada Moho discontinuity atau Mohorovičić discontinuity, itu membagi atas kerak dengan mantel. Lalu ada juga nih Conrad yang membagi antara kerak atas dengan kerak bagian bawah. Oke. Lanjut. Satu lagi nih, ada discontinuity satu lagi. Nah, ini Benno Gutenberg. Dia menemukan di 1914, mungkin sebelum Conrad ya. Dia menemukan adanya yang tadi kita lihat gambar ada penurunan gelombang P wave tadi secara signifikan tuh kan. Yang tadi gambarannya di sini tiba-tiba jadi geser ke sini. Sedangkan S itu nggak ada. Dia muncul lagi ini juga ini belum tahu juga ya kenapa bisa ada gambar di sini. Jadi dari FP dia turun tiba-tiba. Nah, ada penurunan secara tiba-tiba. Nah, dari sini di 2891 km tepatnya itu
dianalisis atau diinterpretasikan sebagai batas antara mantel dengan inti bumi di situ ya. Itu di 2891, almost 3000 km gitu ya. Dan itu kita sebut sebagai Gutenberg discontinuity. Oke, jadi untuk batas-batas ada 3 tuh, ada batas Gutenberg, ada batas dari Mohorovičić, dan ada batas dari Konrad tadi ya. Nah, ini lihat sebenarnya kan kalau kita menemukan sesuatu tuh nama kita akan dikenang tuh ya sebagai suatu objek. Jadi ayo kalian juga harus bisa tuh menemukan sesuatu. Jadi bisa jadi ada nama-nama tersendiri kan. Misalkan ada yang namanya Bambang teori begitu kan. Kan keren tuh. Jadi Indonesia banget. Oke, kita lanjut. Ini sama juga sebenarnya, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi ini bagian mantel. Dari gelombang tadi ini dari kecepatan gelombang tadi sebenarnya bisa diterjemahkan ke dalam kenaikan temperatur juga gitu kan. Karena semakin ke dalam tentunya temperatur itu semakin tinggi. Nah, kita bisa lihat dari mantel bumi itu memiliki temperatur, ini kan bagian kerak itu bagian atas sih sangat dingin sekali lah kalau dibandingkan dengan bagian bumi yang sangat panas ya. Nah, lalu tiba-tiba ini antara transisi ya, ini sebenarnya ada di layer itu antara batas antara ini ya, transisi sebelum mantel ke core begitu, sebelum Gutenberg lah. Ini bagian-bagian sebelum Gutenberg. Di sini tiba-tiba ada peningkatan temperatur yang sangat tinggi sekali, dan di sini temperaturnya udah sangat besar ya, temperaturnya sangat besar di bagian inti bumi. Nah, itu untuk ini ya, gradien temperatur. Sedangkan ketika kita berbicara suatu tekanan di bumi, tentunya tekanan di dalam bumi pun tinggi, tapi tingginya pun ini ya konsisten, dia naik berangsur. Tentunya semakin dalam semakin tinggi tekanannya, semakin atas semakin rendah tekanannya gitu ya. Jadi kayak misalkan ini kita analogikan sebagai suatu jabatan. Jadi semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi pangkat kita, tentunya tekanan kita juga akan semakin tinggi. Tapi ketika kita tidak punya jabatan apa-apa nih, kayak kita hidup di permukaan gini, tekanannya tidak ada begitu ya. Jadi akan selalu ada tekanan di level-level tertentu. Oke, nah ini sebenarnya tambahan saja. Jadi ini komposisi antara bumi dengan bulan, ini ada di buku. Ini saya cantumkan karena mungkin ada yang tertarik tuh. Sebenarnya bulan itu komposisinya apa? Nah, ini sebenarnya kan kita melihat ini ya, komposisi dari bumi nih. Jadi bumi itu kita ambil di 3 titik nih, ada 3 titik. Ada 3 titik. Nah, ini kesimpulannya bumi itu tersusun dari Fe dominannya, ada O juga, Si, ada Mg gitu kan, lalu ada mineral penyusunnya. Nah, kalau misalkan untuk di bulan itu lebih banyak O-nya ya, dominasi sama O, tapi komposisi yang lain sama. Jadi bedanya adalah kalau bumi itu tersusun banyak Fe-nya, sedangkan bulan ini O-nya yang banyak. Nanti silakan dibacalah, ini pengayaan saja. Baik, mungkin untuk bagian velocity saya cukupkan. Apabila ada pertanyaan silahkan dicatat dan nanti akan dibahas di pertemuan tatap muka. Mungkin saya akhiri videonya, video kedua ini. Kita ketemu lagi di video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.